Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Septianingsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi dua mingguan PC Guru Penggerak Modul 1.3. Saya akan menulis jurnal refleksi dwi mingguan 1.3 mengenai visi guru penggerak dengan menggunakan model yang pertama, yaitu 4F, Fact, Feeling, Finding, Future. Model 4P merupakan model penerapan yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Adapun kegiatan saya di modul 1.3 antara lain mulai dari diri, eksplorasi konsep, pendampingan individu, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Fact atau peristiwa. Pada modul 1.3 ini, saya mempelajari mengenai visi guru penggerak. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mulai dari diri. Pada kegiatan mulai dari diri ini, saya mengerjakan 3 refleksi yang terdiri dari mendeskripsikan mengenai imajinasi saya tentang peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi yang kedua, yang berkaitan dengan melengkapi kalimat rumpang yang bisa mengembangkan visi tentang peserta didik dan sekolah yang diidam-idamkan. Untuk refleksi ketiga adalah merumuskan visi guru penggerak. Pada eksplorasi konsep, saya belajar mengenai memimpin perubahan yang dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Setelah itu, saya merancang mengenai prakarsa perubahan pada kanvas Bagja dengan judul Mewujudkan Generasi yang Unggul dan Berkarakter Sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, pada eksplorasi konsep saya juga saling berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Pada tanggal 27 April 2024, Bapak PP yaitu Bapak Gifari Furkon Imansyah SPD datang ke tempat saya bekerja. Beliau mengajari dan membimbing saya menyelesaikan kesulitan menjalankan program guru penggerak ini. Kemudian mengajari saya tentang pembuatan portofolio digital. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak PP. Visi guru penggerak yang saya rumuskan yaitu mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada ruang kolaborasi, kami dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Saya tergabung pada kelompok 1. Kami melakukan diskusi tiap kelompok untuk membahas dan membuat visi guru penggerak dan prakarsa perubahan apa yang akan kami lakukan. Akhirnya kelompok kami mendapatkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2024, kami melakukan ruang kolaborasi yang kedua. Pada ruang kolaborasi yang kedua ini, kami mempresentasikan dan mengadakan umpan balik. Setiap kelompok memaparkan hasil diskusi yang telah dilakukan dan melakukan kegiatan tanya jawab untuk saling membangun dan menguatkan dalam pemahaman mengenai pembuatan visi dan mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merancang prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga melakukan berdaya dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya menggali berbagai potensi dan hal baru yang bisa saya dapatkan dan manfaatkan untuk melakukan pembelajaran. Pada kegiatan ini, saya merancang prakarsa perubahan, mewujudkan siswa yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2024, saya mengikuti lokakarya yang pertama yang bertempat di SMP 2 Majalengka. Acaranya mulai dari pembukaan, kemudian pemberian materi di kelas kami masing-masing yang dibimbing oleh PP kami. Kami mendapatkan informasi dan pengetahuan yang banyak dari kegiatan lokakarya yang pertama. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pemahaman elaborasi konsep yang dilakukan bersama instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Kegiatan ini dilakukan mengeksplorasi pemahaman kami mengenai bagaimana guru mewujudkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik di sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Koneksi antar materi yang saya lakukan adalah mengaitkan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dalam paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya. Kemudian merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan tentang visi yang telah saya buat ke dalam sebuah visi yang membuat bapak atau ibu di sekolah saya bersemangat ketika membacanya dan mampu menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya.
Penerapan siswa berkarakter yang telah sekolah saya lakukan adalah membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah memupuk akhlak anak-anak yang ada di sekolah kami untuk melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Yang ketiga adalah mengajari supaya anak kreatif dan inovatif dengan cara mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Tahap selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Selama mempelajari modul 1.3, saya merasa senang dan bersyukur. Dari pembelajaran yang saya lalui, selama 2 minggu ini saya menyadari bahwa kemampuan saya dalam melakukan prakarsa perubahan masih sangatlah kurang. Sehingga saya sangat terdorong untuk semakin giat dalam mendapatkan informasi dan belajar mengenai prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dalam tahapan bagja. Selain itu, dengan adanya kegiatan diskusi kelompok yang sangat menyenangkan dan saling bertukar pendapat yang dapat membangun saya menjadi lebih baik, saya merasa termotivasi selalu belajar dan belajar agar ilmu yang saya miliki semakin luas. Selain itu, saya bisa merencanakan visi grup penggerak bersama dengan teman-teman kelompok saya. Tahap yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Dalam mempelajari modul 1.3, saya menyadari jika ingin melakukan sebuah perubahan yang positif, saya perlu fokus terhadap potensi dan kekuatan yang saya miliki, sehingga pemikiran saya akan terarah ke dalam hal yang positif. Kemudian untuk mencapai suatu visi yang saya inginkan, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja agar lebih terarah dan sistematis. Langkah yang terakhir yaitu future atau penerapan. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam rangka merumuskan visi sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Selain itu, saya akan melakukan sosialisasi mengenai inquiry apresiasi atau IA dengan tahapan bagja untuk mempermudah dalam menyusun visi sekolah. Demikian pemaparan saya. Salam guru penggerak.